Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang urgensi komunikasi efektif antar mahasiswa dalam proses pembelajaran berkelompok. Nama saya Reski Fatir Dwidia Sigit, NRP 501522141 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Muhammad Aksazul Hakim dengan NRP 50152211063 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Safira Nurida Waskito dari PWK dengan NRP 501-522-1129. Kenalkan, nama saya Krisna Pradipakasani, NRP 5015221166 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Jessica Esther Natania Siregar dengan NRP 50152211054 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebelum memasuki materi pada presentasi ini, ada beberapa outline. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga analisis gap, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan hasil dan pembahasan, yang kesembilan kesimpulan, dan yang terakhir saran. Abstrak. Penelitian ini mengulas tentang seberapa penting sebuah komunikasi antar anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok di kalangan mahasiswa. Komunikasi dalam kelompok dapat berjalan kurang baik. Hal itu biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi yang kuat antar anggota kelompok dan anggota kelompok tersebut kurang mengetahui urgensi dari komunikasi dalam menyelesaikan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi komunikasi dan peran dari ketua kelompok tersebut dalam memimpin kelompok untuk menyelesaikan tugas berkelompok. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Sumber dari data penelitian ini adalah para mahasiswa yang aktif masih berkuliah. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi masih memiliki fungsi yang baik dan juga penting dalam kelompok. Sudah banyak mahasiswa yang sudah menerapkan keaktifan berkomunikasi, namun masih ada yang belum menerapkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran pemimpin dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah komunikasi. Dampak dari komunikasi yang baik dalam kelompok adalah ide yang makin variatif, tugas lebih cepat selesai, dan juga mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya ada pendahuluan. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antar sesama makhluk hidup yang menggunakan ucapan, perilaku, tindakan, dan lain-lain. Proses komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan ucapan, lisan, dan selebihnya. Nah, menurut Rogers dan Lawrence Kincaid mengatakan, komunikasi merupakan suatu interaksi di mana terdapat dua orang atau lebih yang sedang membangun atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada akhirnya akan tiba di mana mereka saling memahami dan mengerti. Dalam sebuah kelompok, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Apabila tidak ada komunikasi di dalam koordinasi kerja dalam kelompok maupun di luar kelompok, tidak mungkin berjalan dengan baik. Menurut Rosmawati, komunikasi kelompok adalah komunikasi dalam kelompok kecil orang dengan tujuan antara lain untuk berbagi informasi, membantu mengembangkan gagasan, bahkan membantu untuk memecahkan masalah, baik secara formal maupun tidak formal. Maka dari itu, peranan dari sebuah komunikasi tersebut penting karena sangat berdampak bagi kelompok dan juga kerjasama kelompok. Selain itu juga, peran dari ketua atau pemimpin kelompok tersebut juga sangat penting karena dalam sebuah kelompok, peran ketua saling berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya dan juga mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, pengendalian, dan koordinasi. Maka dari itu, sebuah pemimpin atau ketua diharapkan mampu memberikan kenyamanan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya ada analisis gap. Analisis gap sendiri itu adalah perbandingan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi suatu keadaan berjalan sesuai dengan potensinya dengan harapan memenuhi tujuan atau kebutuhan.
Analisis gap ini bermanfaat sebagai informasi dasar dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan petunjuk mengenai bagian-bagian yang memerlukan peningkatan dan perbaikan. Kemudian langkah-langkah dalam analisis gap. Yang pertama itu kita mengidentifikasi keadaan dan tujuan. Jadi kita identifikasi keadaan yang sekarang ini kita alami dan tujuan yang akan kita tuju gitu. Yang kedua itu ada identifikasi keinginan di masa depan. Nah, identifikasi keinginan di masa depan itu kayak kita membuat tujuan apa sih yang kita inginkan di masa depan gitu. Terus yang ketiga melakukan analisis keadaan aktual. Nah, kita harus menganalisis selain kita membuat keinginan untuk yang ditujukan di masa depan, kita juga memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memungkinkan sekarang, keadaan-keadaan yang sesuai dengan keadaan kalian sekarang. Terus yang keempat, identifikasi kesenjangan antara keadaan aktual dan dengan keadaan ideal. Jadi kita bandingkan dari keinginan yang akan kita tuju dengan keadaan sekarang itu apakah sesuai atau tidak gitu. Apakah bisa terlaksanakan dengan apakah tujuan kita tuh bisa dicapai dengan keadaan yang kita miliki sekarang. Terus yang kelima, merumuskan rencana dan langkah yang tepat. Dan jika kita ingin tujuan yang kita capai itu tertuju gitulah ya, keinginan yang kita capai di masa depan itu tertuju dan terrealisasikan, kita harus melakukan rencana yang tepat agar keinginan yang kita tuju di masa depan itu bisa dilaksanakan dari apa yang kita alami saat ini gitu. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Jadi komunikasi merupakan, kan kita bahas tentang urgensi komunikasi antar mahasiswa dalam kerja kelompok. Jadi menurut saya tuh komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan, baik dalam organisasi, komunikasi antar dosen dan antara dosen dengan mahasiswa, komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, komunikasi dengan masyarakat sekitar, dan lain-lain. Di antara komunikasi tersebut, komunikasi yang sering terjadi adalah komunikasi dalam tugas kelompok. Komunikasi dalam kelompok merupakan hal yang sangat penting. Dalam kerja kelompok, kita tentunya tidak hanya membutuhkan ide dari perorangan saja, namun kita juga butuh ide-ide dari orang lain atau pendapat dari orang lain gitu, agar ide-ide yang kita sampaikan itu bisa bervariatif dan kita bisa menggabungkan ide-ide yang satu kelompok itu miliki dan menghasilkan inovasi yang baru gitu. Kemudian komunikasi dalam kelompok juga dapat berjalan kurang baik. Hal itu biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi yang kuat antar anggota kelompok. Itulah yang biasanya menyebabkan terjadinya miscommunication, sehingga menimbulkan banyak sekali kesalahan. Baik kesalahan menangkap informasi, kesalahan mengolah informasi, dan kesalahan dalam bekerja. Selain itu, hilangnya salah satu atau beberapa anggota dalam diskusi kelompok juga dapat menyebabkan terjadinya miscommunication. Contohnya ketika ada sedang diskusi kelompok nih, baik melalui pesan grup atau diskusi secara langsung, ada salah satu anggota yang tidak hadir namun tidak memberi kabar berupa alasan kenapa dia tidak hadir saat itu. Kemudian saat pembagian tugas atau pengerjaan, anggota kelompok tersebut tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga anggota tersebut melakukan pekerjaan dengan bermalas-malasan dan asal-asalan. Bahkan bisa saja yang dikerjakannya bisa keluar dari topik pembahasan karena ketidakhadiran dalam diskusi kelompok. Terus kemudian pentingnya komunikasi dalam kelompok biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu kebutuhan interpersonal, yakni faktor interpersonal yang mendorong seseorang memahami alasan tergabung dengan kelompoknya. Alasan tersebut antara lain yang pertama inclusion. Inclusion tuh ingin masuk dan menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua control, ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarki. Yang ketiga affection. Affection tuh ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Kemudian faktor lainnya adalah tindakan komunikasi, yakni terjadinya pertukaran informasi antar anggota kelompok, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian faktor yang terakhir adalah peranan. Contohnya seperti membantu menyelesaikan tugas kelompok serta memelihara hubungan emosional yang baik antar anggota kelompok. Masuk ke bagian metode penelitian.
Pada penelitian ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama, asosiatif kuantitatif dan juga kuesioner. Asosiatif kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kuantitatif dan memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya komunikasi berkelompok dalam menyelesaikan sebuah tugas. Maksud dari kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan kepada responden. Kuesioner ini menggunakan pernyataan bertipe pilihan ganda dan isian pendek untuk mendapatkan data yang bervariasi serta akurat. Namun, objek yang digunakan pada penelitian kita yaitu mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Teknologi 10 November. Masuk ke bagian tujuan penelitian. Dalam makalah ini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa pentingnya sebuah komunikasi dalam menyelesaikan tugas yang bersifat kelompok. Yang kedua, untuk mengetahui peran dari ketua kelompok dalam memimpin kelompoknya agar komunikasi dalam kelompok tetap berjalan. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya tulis ilmiah yang berkualitas sehingga mampu meluluskan tim peneliti dengan nilai yang memuaskan. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini dapat menjelaskan seberapa penting sebuah komunikasi dalam kelompok sehingga pembaca senantiasa berkomunikasi dengan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas berkelompok. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan kepada responden yaitu apa fungsi komunikasi antar mahasiswa dalam diskusi kelompok. Mayoritas dari responden menjawab bahwa komunikasi antar mahasiswa dalam diskusi kelompok berfungsi sebagai tukar pikiran antar anggota kelompok, menghindari permasalahan di dalam kelompok, dan juga tugas bisa diselesaikan dengan baik dan efektif. Dari hasil kuesioner tersebut, komunikasi di antara mahasiswa mempunyai fungsi yang bagus. Dengan adanya komunikasi, anggota kelompok bisa mengutarakan pendapatnya dan bisa mendapatkan pendapat dari anggota yang lainnya. Dan dengan demikian, komunikasi juga menghindari dari permasalahan yang ada di kelompok. Setiap anggota kelompok bisa memahami masalah yang dirasakan anggota kelompok yang lain, sehingga mereka bisa mencari jalan keluarnya bersama dan tidak ada kesalahpahaman antar anggota kelompok. Komunikasi dalam kelompok juga bisa membuat pekerjaan lebih efisien dari segi waktu, dan tenaga. Anggota kelompok bisa membagi tugasnya sesuai dengan porsinya. Hal itu bisa membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian, pertanyaan kedua yang kami tanyakan kepada responden yaitu seberapa pentingkah komunikasi dalam diskusi kelompok? Berikut adalah hasil dari kuesioner yang kami dapatkan. Pada hasil kuesioner, terdapat 89,1% responden yang memilih skala 5 sebagai nilai seberapa pentingnya komunikasi dalam diskusi kelompok. Dilanjut dengan 8,7% responden yang memilih skala 4 sebagai nilai seberapa pentingnya komunikasi dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, sebanyak 2,2% responden memilih skala 1 sebagai nilai seberapa pentingnya komunikasi dalam diskusi kelompok. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang merasa komunikasi dalam diskusi berkelompok merupakan hal yang sangat penting. Kita bisa mengungkapkan pertanyaan, pendapat, ataupun saran serta berbagi akan hal itu. Pertanyaan ketiga yang kami tanyakan kepada responden yaitu apakah kamu sudah menerapkan keaktifan berkomunikasi dalam diskusi kelompok? Berikut adalah hasil dari kuesioner yang kami dapatkan. Pada hasil kuesioner ketiga ini terdapat 93,5% responden yang sudah menerapkan keaktifan berkomunikasi dalam suatu diskusi kelompok. Kemudian dilanjut dengan 6,5% responden yang belum menerapkan pentingnya komunikasi dalam diskusi kelompok. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah menerapkan keaktifan komunikasi dalam diskusi berkelompok. Dan dengan demikian, keaktifan berdiskusi dalam kelompok akan lebih memudahkan kelompok tersebut untuk melakukan tugasnya. Selain itu, dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar mahasiswa, maka akan terjalin pula hubungan yang baik ke depannya. Pertanyaan keempat, yaitu apakah kamu pernah menemui salah satu anggota kelompok yang tidak aktif berkomunikasi dalam diskusi kelompok? Berikut adalah hasil kuesioner yang kami dapatkan. Pada hasil kuesioner keempat ini, terdapat 97,8% responden yang sudah menemukan individu yang tidak aktif atau bisa dibilang pasif dalam suatu diskusi. Kemudian dilanjut dengan 2,2 responden yang belum menemukan individu yang tidak aktif atau pasif. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang sudah menerapkan keaktifan komunikasi dalam diskusi berkelompok.
Responden mengatakan bahwa jika responden menemui individu yang tidak aktif atau pasif, maka responden akan melakukan tindakan dengan mengingatkannya, menanyakan alasannya, menegurnya, ataupun meng-follow up agar semua pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Respon dari responden ini merupakan hal yang sangat baik, dan dengan adanya rasa kepedulian dalam berkelompok akan lebih memudahkan suatu tugas bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selain itu, dengan terjadinya komunikasi yang baik antar mahasiswa, maka akan terjalin pula hubungan yang baik ke depannya. Dan pertanyaan terakhir yang kami tanyakan kepada responden yaitu, apakah peran pemimpin dalam kelompok sangat penting? Berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Pada hasil kuesioner gambar kelima, terdapat 95,7% responden yang menjawab bahwa peran pemimpin dalam berkelompok merupakan sesuatu yang sangat penting. Dilanjut dengan 4,3% responden yang menjawab bahwa peran pemimpin dalam kelompok merupakan hal yang biasa saja. Nah, dan 0% menjawab tidak penting. Mayoritas dari responden memberikan alasan mengapa peran sebuah pemimpin dalam kelompok sangat penting, karena kerja tim dan diskusi lebih terarah untuk menemukan sebuah keputusan ataupun jalan tengah, membagi tugas atau job desk, dan sebagai penggerak sebuah kelompok. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa bahwa peran pemimpin dalam diskusi berkelompok sangatlah penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari hasil analisis yang telah kami lakukan dan kami teliti, kami menemukan bahwa mayoritas dari responden atau mahasiswa beranggapan bahwa komunikasi di dalam kelompok itu memang sangat perlu atau sangat diperlukan. Persentase responden yang menganggap bahwa komunikasi di dalam kelompok itu penting lebih tinggi daripada persentase responden yang menerapkan komunikasi aktif di dalam kelompok. Hal ini tentu menunjukkan bahwa beberapa orang menganggap komunikasi itu penting, tetapi mereka tidak menerapkannya secara aktif dalam kegiatan berkelompok. Kemudian, hampir seluruh responden menjawab bahwa mereka menemukan anggota kelompok yang tidak aktif, dan seluruh responden juga merasa bahwa mereka memerlukan ketua di dalam satu kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan aktif jarang terjadi dalam satu kelompok. Namun, dengan adanya peran ketua kelompok, nantinya akan mampu berkontribusi untuk meningkatkan komunikasi di dalam suatu kelompok itu. Selanjutnya kita masuk ke saran. Jadi diharapkan agar seluruh mahasiswa tidak menyepelekan komunikasi, karena di dalam sebuah kelompok komunikasi itu sangat penting. Mahasiswa juga tidak hanya tahu tentang pentingnya komunikasi, melainkan harus juga menerapkannya secara aktif dalam kegiatan berkelompok. Selain itu juga, peran dari pemimpin ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama masalah komunikasi. Dan juga pemimpin mampu berkontribusi untuk meningkatkan keaktifan komunikasi di dalam suatu kelompok. Selanjutnya kita masuk ke referensi. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat artikel ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata, dan terima kasih.